Sekarang lanjut kalau kita mau bikin ILM Mbak Nessa, langkah-langkahnya gimana? Oke, kalau Pertama ngapain dulu nih? Oke. Yang pertama yang jelas kan harus ada ide dulu ya, ide atau tema apa yang kira-kira mau kita sampaikan begitu. Kemudian yang pasti setelah ide ada, kita coba tentukan dulu ini mau disetting seperti apa. Apakah kita mau versi monolog ataukah kita versi dialog? Ada versi monolog, ada versi dialog. Oke. Nah kalau monolog kan otomatis ya paling butuh satu orang saja sih. Kalau kita bisa melakonkan itu sendiri ya kita bisa jadi tokohnya itu sendiri, kita produksi sendiri begitu. Tetapi kalau memang membutuhkan orang lain ya otomatis kita harus minta bantuan orang lain. Itu yang untuk monolog. Kalau mau dialog, nah ini desain dialognya kan juga harus jelas, sudah harus ada konsep ya. Harus yang namanya sutradara kan harus komplit menyiapkan semuanya. Jadi kita tentukan kalau dialog berarti kita harus konsep dialognya seperti apa, terus alur ceritanya seperti apa, nanti awalnya, endingnya seperti apa, tokoh-tokohnya siapa, terus mereka penghayatannya seperti apa, itu juga perlu kita perhatikan, kita tentukan dari awal. Nah kalau memang sudah ketemu desain desain PL-nya seperti apa, ya otomatis kita sudah harus nulis, dituangkan di naskah atau di skrip atau di storyline-nya itu. Oke, kita buat alur ceritanya seperti apa, nanti mungkin durasinya, judulnya apa, durasinya berapa, tokohnya siapa saja, terus sinopsisnya seperti apa ya. Kok pakai sinopsis juga ya? Biasanya kalau aku dibuat storyline begitu. Kalau mau disodorkan ke pihak ketiga kan harus ada sinopsisnya buat mereka tahu gambaran ini nanti seperti apa. Apalagi gitu. Kalau nanti yang memerankan bukan Mbak Nessa kan orang lain. Betul. Kalau Mbak Nessa yang bikin Mas Wahab ya nggak usah. Di briefing di kamar sendiri. Itu. Jadi kalau ya memang lebih baiknya kita itu ada pendokumentasian secara tekstual begitu ya. Karena itu nanti akan jadi betul, menjadi semacam kamus kita. Kita pernah produksi ini loh, ini skripnya. Kita pernah produksi ini skripnya. Itu yang memang belum terdokumentasi dengan baik. Sayang ya. Kalau mungkin punya soft file begitu ya, soft filenya sudah nggak kelacak juga gitu. Itu pasti manfaatnya banyak nanti. Kayak misalnya generasi sekarang gitu ya, yang pengen menekuni dunia radio kan butuh ya Mbak, kayak contoh gitu ya. Gimana sih caranya bikin naskah PLM atau skrip PLM itu? Kalau itu ada, wah. Iya. Kalau dulu sih kalau di radio dulu masih terdokumentasi dengan baik begitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang itu kan. Itu jadi secara soft file ada, kemudian di hard file yang kita juga nyimpen itu akan jadi sebuah aset yang luar biasa. Sebagai histori kita, perjalanan kita dulu seperti apa. Itu sih. Nah kalau sudah mateng di storyline-nya, di skripnya, berarti untuk selanjutnya kita ke peragaannya atau tag voice-nya jadi tag voice dari kalau mau buat dialog kan otomatis kita tag voice dari masing-masing pemeran itu. Nah kalau biasanya yang aku lakukan kalau kita membutuhkan banyak orang, itu bisa diambil tag voice-nya bersama atau mungkin terpisah-pisah. Itu lebih enak mana Mbak? Kadang kalau dialog itu kalau terpisah-pisah nanti kayak apa sih namanya itu, TikTok-nya itu nggak kebangun. Iya sih, semua kan ada kelemahan dan kelebihannya begitu. Karena kadang kan nggak bisa datang pas di waktu yang sama atau apa begitu, ada kerepotan dan sebagainya, otomatis kan harus terpisah tag voice-nya, pengambilan suaranya itu. Tetapi ya itu menjadi tantangan tersendiri untuk si produsennya. Bagaimana membangun emosi dengan orang-orang yang berbeda yang seharusnya dialog ini dilakukan di satu waktu yang sama, biar nanti kan emosinya pasti akan beda ketika bersama-sama dengan sendiri-sendiri itu. Tetapi ya itu justru menjadi tantangan gitu. Setelah tag voice sudah perekaman masing-masing pelakon ini, itu otomatis berikutnya adalah proses untuk mengedit. Di editingnya di masing-masing tokoh ini kita edit. Setelah selesai baru proses mixingnya digabungkan gitu ya. Digabungkan itu. Kalau ya otomatis ya kalau terpisah-pisah pengambilan suaranya, perekaman suara, otomatis kan harus mixing juga
mixing di suara, kemudian dikombinasi dengan instrumen-instrumen yang dibutuhkan, baik itu backsound-nya, backsound efeknya, mau seperti apa, kembali lagi ke skrip awal yang dibuat, gitu kan, mau dibumbui apa ini, apa fragmen atau dialog ini, membangun suasana yang seperti apa. Kalau misalnya suasananya pagi hari, apa yang biasanya dimunculkan pagi hari, entah suara burung kah, atau ada Ayam kendaraan berkokok. kah, ayam atau sapi atau yang lain sebagainya, atau ada air mengalir, itu kan yang menentukan juga seorang sutradara, seorang produsennya juga. Dari awal dia membuat desainnya seperti apa, yaitu nanti yang akan menjadi bumbu untuk semakin mempermanis tampilan dari pesan layanan masyarakat itu sendiri. Intinya kan untuk menggambarkan istilahnya memunculkan imajinasi di pikiran pendengarnya, gitu kan, theater of mind-nya. Jadi kayak tadi tuh nggak bisa bayangin kalau misalnya ini tentang hutan itu tadi, Mbak, hutan yang menjerit itu. Kita itu kayak kalau supaya kita tahu bahwa itu hutan gitu, itu pakai apa gitu, itu kan harus ada. Iya, betul. Jadi memang ya itu tadi si produsen itu harus punya sense gitu loh, punya feel, kalau ini harus ini, memang harus ini ya, dituntut sekali untuk pendengaran itu sangat peka. Karena kalau seorang produsen itu kan, ini kurang ini, ini agak naik, ini harus turun, ini backsoundnya ini, kan begitu. Terus kemudian kombinasi ini dengan ini nggak match gitu. Ini terlalu besar, ini terlalu kecil. Terus kemudian ini ada noise, ini enggak, ini harus, itu kan cukup jeli. Iya, betul. Harus peka. Iya, harus peka. Harus punya sense itu. Telinganya atau pendengarannya harus peka, hatinya nggak? Kalau peka hatinya, ya pasti juga iya. Harus peka hati. Itu sih, proses editing selesai, proses mixing selesai, kita evaluasi kembali. Masih evaluasi juga? Iya dong, karena ini nanti kan yang konsumsi orang banyak. Betul. Kalau untuk didengarkan sendiri sih nggak ada masalah ya. Tapi apalagi kalau sudah kita ada kerjasama dengan pihak ketiga, apalagi skala nasional begitu kan, kita memang harus hati-hati gitu loh. Misalnya tidak menyebutkan ini, tidak menyebut itu juga, pemilihan bahasa itu juga ekstra hati-hati begitu. Jangan sampai nanti ada yang keliru dan lain sebagainya. Terus kalau sudah proses mixing ya, terus kemudian di breakdown kan biasanya setelah itu kita evaluasi kembali. Ini kurang ini ya. Ini penjiwaannya kurang ini kurang tegas. Ini kurang itu gitu. Itu pasti kita evaluasi. Jadi begitu. Sangat mungkin kalau dari evaluasi ternyata ada yang kurang, kita harus balik lagi. Iya, sudah pasti. Iya. Apalagi kalau jiwa-jiwa produsennya kan pasti maunya yang perfect ya. Iya, betul. Nggak asal bikin gitu loh. Kalau sudah pro pasti harus mendahulukan quality kan, betul itu. Itu sih yang kalau selama ini sudah kami lakukan. Jadi proses evaluasi itu sudah ada. Ini suaranya melemah. Kok ini suaranya kurang greget ya? Kok ini itu.